kegiatan politik, aduh, bukan bidang saya gitu. Dia harus bersama-sama berkomplotan. Ya. Dan kalau dia sudah membuat kesalahan lebih dari satu orang, kebocoran untuk ketahuan lebih gampang. Selamat sore sahabat Koreba. Hari ini saya berkunjung ke tempatnya seorang kawan yang sukses di dalam perbankan, yaitu sahabat saya namanya Pak Yomis. Dia sebetulnya bergerak di bidang perdagangan pertekstilan, punya background pendidikan dari teknik sipil, dan ternyata mengalir bisnisnya sampai ke perbankan. Namanya adalah Bank Samitra. Mari kita temui mereka. Aku tahu Pak Yomis. Oh itu dia. Oke, apa kabar Pak Yomis? Baik. Ya, suasana pandemi begini harus rajin bermasker ya. Tapi bagaimana caranya? Dia di kantor juga harus tetap. Karena kita tidak tahu siapa yang kena corona, jangan sampai ada di antara kita yang kena. Ya. Jadi kita percakapan buka masker atau bagaimana nih ya? Ya, untuk sementara jaga jarak ya. Jaga jarak saja ya. Oke, Ayo, silakan. Ya. Jaga jarak saja. Selamat sore Pak Yomis. Sore, Pak Arwan. Saya lepas masker, jaga jarak ya. Iya, dari tadi saya berpikir bagaimana bisa sukses Pak Yomis bisa perbankan ya. Tapi saya mau tahu dulu seperti apa Pak Yomis. Siapa sih Pak Yomis? Ya. Ya, saya ini memang sejak kecil kan hidup di keluarga pedagang. Cuma ya keluarga itu awalnya bisnis tekstil, tapi ya jalan hiduplah yang membawa ke bisnis perbankan seperti itu. Padahal pendidikannya adalah pendidikan sarjana teknik Sipil. Kemudian ngambil master lagi ya. Saya itu cita-citanya sebenarnya memang untuk ya suka di bidang konstruksi. Sama Farwan lah, suka di bidang arsitek, maksudnya di hotel. Nah, jalan hidup Farwan. Lalu ya memang kita ini kadang-kadang susah sekali memprediksi kemana arah hidup kita, karena ini kan arah hidup kita bukan hanya tergantung keinginan kita, banyak tergantung kesempatan yang terbuka. Ya, makanya hidup adalah kesempatan. Ya. Begitu ada kesempatan, Nah, kita masuk ke situ. Ya. Ya, banyak hal-hal terjadi memang di kehidupan kita ini yang belum tentu sesuai rencana kita. Tapi belum tentu apa yang tidak sesuai rencana itu jelek. Bisa saja itu lebih bagus dari kemauan kita. Jadi apa yang kita mau belum tentu yang terbaik untuk hidup kita kan. Jadi boleh kita berkesimpulan bahwa kita jalani aja. Ya, Hidup ini seperti air mengalir. Ya, betul Pak Arwan. Jalani saja dengan cara yang terbaik. Apa yang terbaik, ya itulah hidup akan membawa kita ke tempat yang memang sesuai dengan rezeki kita ya. Karena ada kemungkinan bahwa justru pintu dibukakan seperti itu, rezeki juga akan. Iya. Ya, betul. Jadi saya lihat karena perjalanan hidup kita itu Pak Arwan ya, memang tergantung dari cita-cita kita. Selain itu tergantung juga dari skill kita. Tapi tergantung juga sama rezeki kita. Ya, betul sekali. Saya juga punya profesi sebagai seorang sarjana arsitek, tapi hanya maksudnya ke perbankan. Iya. Oke. Dengan perbankan apa suka dukanya Pak Yomis? Membangun BPR yang mulanya saya ketemu dengan Pak Yomis hanya dalam bentuk proposal saja. Antaranya kita ada kenyataan bahwa BPR Samitra sudah berusia mungkin lebih dari 15 tahun. Ya. Dan selalu tampil dengan sesuatu inovasi yang baru, bahkan kalau katakan banyak penghargaan yang diperoleh. Memang sudah banyak. Ya, saya juga sangat bersyukur ya Pak Ron, karena BPR Samitra sekarang termasuk salah satu dari 10 BPR terbesar di Indonesia. Ya, dengan aset sekarang dengan aset sekitar 2,5 triliun. Sebenarnya kalau dilihat dari aset kita ini sudah lebih dari bank biasa, bank umum. Ya, bank umum. Sudah banyak bank-bank umum yang kita lewati lah dari sisi aset. Lalu bukan hanya soal besar, tapi memang kita juga termasuk pernah dapat prestasi juara kedua BPR terbaik di
Indonesia juara 2 versi Infobank. Jadi dilihat dari sisi pertumbuhan dengan dari tingkat kesehatannya. Jadi bank itu dua, Pak Ron. Dilihat bank itu disebut sehat kalau dia sehat, rasio-rasionya sehat. Yang kedua, dia sehat itu kalau disebut dia bertumbuh. Jadi meskipun dia punya rasio sehat, tapi kalau dia tidak ada pertumbuhan, dia kan tidak sehat. Ya, betul sekali. Gitu. Jadi itu dua ukurannya. Nah, bisnis bank, Pak Ron, itu betul-betul bisnis kepercayaan. Bayangkan, bank itu kan fungsi utama bank itu menerima duitnya orang, disimpan, lalu disalurkan ke dalam bentuk kredit. Kan fungsinya bank hanya itu. Iya. Yang lain itu dari situlah muncul. Kalau kreditnya lancar, syukur. Ya. Kalau kerja tidak lancar, beresiko lagi. Beresiko. Karena ini duitnya Jadi orang. proses tahapnya dari duitnya orang, Ya. dititip di bank, Dan disalurkan ke masyarakat. Dan diputar akhirnya juga kembali ke bank lagi. Ya. Dan bank kembali ke pemilik dana. Ya. Jadi masalahnya itu di dua tempat. Satu, gimana caranya uang nasabah itu harus dijaga dengan baik, kan harus dikelola dengan baik. Lalu yang kedua, bagaimana waktu kita serahkan dalam bentuk kredit ke orang, kredit itu jangan sampai macet. Iya. Karena itu kan uangnya masyarakat. Kalau modal saya sendiri tidak seberapa di situ. Nah, tapi uang masyarakat jauh lebih banyak. Itu sebab bisnis kepercayaan. Oleh sebab itu, institusi perbankan itu satu-satunya institusi bisnis yang mendapat pengawasan paling ketat. Bayangkan, diawasi oleh OJK, diawasi oleh Bank Indonesia, juga diawasi oleh LPS. Jadi tiga institusi tiga institusi yang mengatur regulasi perbankan. Dan semua harus benar. Iya. Dan terbuka. Karena kenapa bank itu harus terbuka, Bang? Karena uangnya masyarakat. Masyarakat itu berhak untuk tahu ini bank ini sehat apa enggak. Ini bank ini perkembangannya gimana. Wajib. Ngomong-ngomong, saya mungkin baru kali pertama naik ke tempat ibaratnya dapurnya bank di sini, kan di sini para penjualnya. Kita menengok. Ayo, 15 tahun Bapak jalani masih banyak suka duka ya bank itu Pak, bisnisnya kepercayaan. Nyawanya bank itu, saya kira nyawanya semua bisnis, silakan Pak. Nyawanya semua bisnis itu tentu di kepercayaan. Cuma bank itu memang betul-betul mengandalkan kepercayaan. Karena apa? Nggak ada barang yang dijual. Yang dijual itu betul-betul kepercayaan. Oke, Pak Ron, saya kesini lebih bagus, supaya enak ngobrolnya. Ya. Saya juga banyak yang bagus juga terjadi. Iya. Oke. Tadi soal bisnis kepercayaan, lalu suka dukanya pasti banyak. Menyalurkan kredit itu juga berisiko. Jadi bisnis itu sebenarnya manajemen risiko itu sebenarnya yang paling banyak di perbankan. Karena apa? Manajemen risiko itulah yang paling menentukan bank ini bisa selamat apa enggak. Karena semuanya serba risiko. Ada beberapa, ada mungkin sekitar 5 atau 6 risiko yang harus dimitigasi risiko itu. Termasuk salah satunya itu risiko kredit. Kita tahu itu risiko terbesar? Iya, itu sebenarnya semua beresiko. Nah, semua beresiko, cuma bidang-bidang risiko yang berbeda. Ada risiko tadi risiko kredit. Jadi kredit itu bagaimana caranya jangan sampai macet. Yang kedua risiko operasional. Risiko operasional itu jangan sampai justru orang di dalam yang membuat masalah. Maksudnya misalnya bagian penagihan kita disuruh pergi nagih kredit, uangnya dia pakai, atau ada salah sistem di dalam. Itu juga resiko. Jadi resiko yang lain dari internal. Ya, jadi ya memang intinya resiko itu dua saja sebenarnya, resiko eksternal dengan resiko internal. Gitu. Tapi internal masih banyak juga lubang-lubang lain. Waduh, sekali. Ya, memang untuk sukses itu Pak Ron, tidak ada yang mudah sebenarnya. Makin besar kita ingin mendapat keuntungan, makin kita ingin juga tumbuh gitu, pasti makin banyak resiko. Ya sama naik motor lah,
kita naik motor makin kencang, makin butuh keseimbangan yang tinggi. Begitu tidak ada keseimbangan pasti jatuh dan pasti lebih fatal karena cepat. Nah, sama dengan bank. Bank itu yang dengan aset yang besar, kecepatannya juga, kecepatan transaksi kan cepat sekali sekarang. Dalam 1 detik orang transaksi itu langsung bisa berpindah uang. Ya. Bayangkan, kalau sudah dalam kecepatan begitu, lalu tidak safe. Ya. Salah transaksi langsung bisa bisa salah arah itu duitnya. Dan yang paling risiko besar saya pikir adalah sistem atau teknologi IT yang dikembangkan itu menjadi persoalan yang itu satu mungkin. Iya, jadi di situ Pak saya lihat di teknologi itu selain dia punya resiko, teknologi juga ternyata bisa sangat memitigasi resiko. Sebab dengan teknologi yang bagus, semua lah ya, bukan hanya perbankan. Saya yakin semua dengan teknologi yang bagus, kadang-kadang kita lebih cepat mengetahui kalau ada kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan teknologi bagus, kita juga lebih gampang mengontrol. Kontrolnya kan gampang, gitu. Dan kalau teknologinya bagus juga, orang nggak bisa, orang bilang nggak bisa gampang kalasi. Kalau kita manual, Pak Arwan, bisa ditipex, ditulis lagi. Betul. Nah, kalau sistem yang bagus, Pak Arwan, begitu diinput, dia baru bisa ubah hasil inputannya itu. Kalau harus minta manajernya, gitu. Misalnya contoh, passwordnya ada sama manajer juga, dia juga. Jadi contoh misalnya orang mau transfer duit, bagian teller kita itu mau transfer misalnya 100 juta. Dia input, oke. Tapi untuk transfer bisa diotorisasi itu hanya oleh manajernya. Jadi minimal 2 orang. Jadi kalaupun ada kesalahan itu bisa muncul kalau dia berjamaah, tidak sendiri. Gitu. Dia harus bersama-sama, berkomplotan. Dan kalau dia sudah membuat kesalahan lebih dari 1 orang, kebocoran untuk ketahuan lebih gampang. Karena sistem itu bergulir ke sana kemari. Betul. Lalu kembali ke bisnis orang tua, bisnis tekstil, terus masuk perbankan, sepertinya dunia profesi sekolah pendidikan itu mending ditinggalkan. Jadi saya lihat sebenarnya Pak Arwan ya, kalau soal ilmu, ya Pak Arwan lihatlah juga bagaimana ilmu yang kita dapat dulu 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, apalagi kita ini sudah 30 tahun lalu. Ilmu kita itu dengan ilmu sekarang sudah pasti berubah kan? Pasti banyak berubah. Nah, tetapi ada yang tidak bisa kita pungkiri manfaat besar yang kita dapat di bangku kuliah, yaitu pola pikir kita. Terbentuk 100%. Iya, jadi dengan pola pikir kita yang orang-orang yang berpendidikan dengan tidak berpendidikan kan bukan soal berapa banyak ilmu yang dia dapat. Bisa saja selama dia kuliah dia juara 1 di situ, lalu nilainya semua bagus, tapi ilmunya ilmu dulu kan. Nah, tapi ada yang bermanfaat yang dia bawa sampai mati. Mindset yang terbentuk, pola pikir yang terbentuk, misalnya saja dia cara berpikirnya sudah lebih eksakta. Betul. Cara berpikir lebih sistematis, ya, lebih kritis, lebih teliti. Nah, itu kan yang tidak didapat. Itu didapat dari luar bangku kuliah. Betul, didapat bangku kuliah dengan pertemanan, dengan segala ilmu yang kita peroleh dari para senior kita, dosen kita, sama dengan saya masih ingat sekali dulu kita kalau kita dulu kuliah sudah setengah mati menggambar gitu ya, baru dicoret. Coretnya pakai spidol lagi. Diulang digambar lagi. Kalau sekarang ya sudah pakai komputer jadi. Saya pikir-pikir dulu, Pak Arwan, sepertinya kita itu kok rasanya jengkel sekali ya. Tapi uji mental aja. Iya, tapi sekarang ini baru kita tahu ternyata itu apa ya? Itu jadi kita bukan hanya dapat pelajaran menggambarnya saja, tetapi ketahanan mental, kesabaran, ketahanan mental justru itu nggak didapat sekarang. Sekarang ini begitu salah di print. 1 menit keluar. Langsung keluar. Gitu. Gampang sekali. Jadi uji mentalnya. Nah, itu yang saya sangat khawatirkan terus terang Pak Arwan, sama generasi muda kita. Generasi muda kita itu pasti menjadi lebih kreatif, tetapi belum tentu bisa menjadi lebih sabar. Karena tidak ada nih ujian kesabaran. Dulu kalau kita janjian ketemu orang,
ayo saya tunggu di sini ya, kita sabar menunggu kan. Sekarang ini kalau orang mau ke janjian, sudah ada mau di situ, kalau sudah ada jalan mau saya ikut jalan. Ya. Nah, Atau kalau tidak ditinggal. artinya apa? Tidak. Iya. Latihan kesabaran sudah tidak ada. Iya. Gitu. Nah, itu yang sangat kekurangan. Ya, saling menutupi lah ya. Karena memang saya yakin tidak ada yang sempurna juga sih dalam sistem pendidikan kita. Kita mengembangkan kreativitas, tetapi ketahanan mental begitu ya pasti nih dilupakan. Iya. Jadi pendekatan bahwa dunia pendidikan kita itu kita mengecap sekian tahun sebetulnya uji mental itu, ketahanan mental itu kita uji Ya. Dengan cara berpikir, mindset ya. Belum lagi kalau kita mau asistensi ke dosen, tunggu jam 5, jam 6 baru keluar, atau jam 6 baru pulang. Masih syukur kalau masih keluar, ya. Biasanya tidak keluar, disuruh besok datang. Ya begitulah kira-kira suka duka bagaimana. Lalu sekarang apa yang Pak Yoris mau buat setelah perbankan sukses? Ya, jadi ini juga satu kekurangannya di bisnis perbankan, Pak Ron. Karena di bisnis perbankan itu semua owner, semua direksinya, semua pengurus bank itu bukan hanya banknya yang dikontrol, orangnya juga. Jadi kalau kita itu misalnya terlalu banyak bisnis kemana-mana bisa-bisa saja, tapi itu jadi satu penilaian juga sebenarnya. Kalau terlalu banyak diversifikasi, kalau saya sebenarnya diversifikasi yang penting itu yang masih ada hubungannya dengan core bank, dengan core perbankan bisnis. Ya, jadi misalnya core bisnis ini ya di perbankan. Lalu kita kalau memberikan orang kredit itu kan pasti diasuransikan. Biaya asuransi yang kita bayarkan untuk orang-orang yang kredit itu per bulan miliar preminya. Nah, mungkin kita bisa bikin satu perusahaan asuransi untuk mengcover itu. Jadi masih ada hubungannya. Nah, lalu membuat misalnya sekuritas atau membuat misalnya perusahaan yang masih ada hubungannya. Tak jauh-jauh dari core bisnisnya. Ya, jadi dia yang masih bisa saling menunjang. Lalu saat Pak Yoris fokus di perbankan, dunia usaha, kan saya tahu Pak Yoris kan pernah aktif di organisasi sosial keagamaan. Masih ya. Masih. Lalu sebagai ketua FPM gimana? Kalau FPM sudah selesai tahun lalu, tingkat kota sudah selesai. Dan sekarang Pak Wan ya lebih banyak di kegiatan di organisasi sosial keagamaan. Jadi misalnya di FKUB, di Forum Kerukunan Umat Beragama itu saya bendahara di situ. Lalu di Persatuan Umat Buddha Indonesia atau Permabudi, saya di situ ketua untuk provinsi. Kegiatan-kegiatan lain ada seperti di PSMT tapi kurang begitu aktif ya. Di Lions Club juga kurang begitu aktif. Saya lebih banyak aktif di situ di Permabudi dengan di FKUB karena waktu terbatas, Pak Ron. Aduh, ngatur waktu itu nggak gampang sekarang. Belum lagi kalau aktivitasnya sana di sini, kita mau bagi waktu susah. Iya, memang kalau kita mau aktif di kegiatan terlalu banyak kegiatan, bisa-bisa nanti semuanya serba setengah-setengah di situ. Tidak. Ya, tidak all out di situ ya. Jadi akhirnya seolah-olah kita itu dianggap tidak serius, tidak fokus, tidak serius. Jadi memang kalau kita betul-betul mau berbuat yang ada manfaatnya, ya memang harus fokus. Sama dengan perbankan. Kayak kita politik, aduh, bukan bidang saya gitu. Memang pola pikirnya politikus itu memang agak berbeda. Jadi kalau pola pikirnya pebisnis dengan pola pikirnya politikus dengan pola pikirnya pedagang, parameternya beda-beda, Pak Wan. Kalau pedagang, parameternya itu untung rugi, ya kan? Jelas. Semua dipikirkan ini untungnya berapa, ada resiko ruginya apa, untung rugi. Kalau agamawan itu baik buruk, ini ada kebaikannya enggak ini? Ini jangan sampai ada kejahatan, ada jahat di situ atau enggak baik, gitu. Itu parameternya. Kalau politikus, parameternya tuh menang kalah. Kan politikus itu kan tujuannya memang untuk dapat kekuasaan, untuk bisa mengabdi sama-sama, semua sebenarnya pengabdian. Cuma ada orang dalam pengabdian
untuk negara itu mungkin lewat jalur politik, ada melalui jalur agama, ada mengabdinya lewat jalur ekonomi, macam-macam ya. Cuma memang ya dia ibaratnya kendaraan yang beda mesinnya, beda cara pakainya, gitu. Jadi ya kalau kita enggak sama-sama pengabdian, ya sama-sama pengabdian memang, tapi kalau enggak apa ya kita bukan bidangnya di situ, jangan masuk. Kalau agamawan yang berpikirnya untung baik buruk, lalu dia menjadi politikus, sulit. Dia susah karena di situ kan Harus ditinggalkan. iya, apalagi misalnya kalau dia Kepentingan. pedagang yang parameternya untung rugi, kaya miskin, lalu menjadi politikus, jangan sampai parameter pedagang dia pakai ke politik, Ya, ini kan bahaya. repot. Betul. Akhirnya bukan Jadi penguasa sekaligus pengusaha penguasa dan pengusaha itu, itu kalau kolaborasi itu bisa bahaya tuh gitu. Kalau tidak ada kontrolnya bahaya ya. Sangat bahaya. Oke. Ya. Mungkin yang terakhir. Ya. Lalu kira-kira apa yang Pak Yoris mau menitipkan kepada generasi penerus kita ini? Ya. Ya. Oke, untuk teman-teman khususnya generasi muda, jadi ke depan ini sangat banyak peluang yang akan terbuka. Sangat banyak peluang. Cuma peluang ke depan ini memang sangat banyak tergantung sama kreativitas kita. Dan kreativitas itu kapan kita bisa kreatif? Nah, ini banyak tergantung Pak Ron dari cara berpikir kita sebenarnya. Orang bilang kita harus berpikir out of the box, maksudnya berpikir di luar kotak. Sekarang ini kalau kita mau lihat, berpikir yang terbaik itu adalah berpikir yang tanpa kotak sama sekali. Jadi berpikirnya fresh. Seperti kita lihat orang-orang sekarang itu bisa ya membuat aplikasi-aplikasi teknologi yang canggih sekarang. Kita kadang-kadang tidak terpikir mereka bisa bikin. Justru kita ini yang punya pengalaman itu justru menjadi penjara untuk kita. Orang Semakin berilmu semakin banyak ilmunya, semakin banyak pengalamannya, semakin bodoh rasanya. dia tidak, karena dia selalu ingin berbuat itu berdasarkan pengalaman lalu. Dan kehati-hatian. Padahal apa yang di depan mata kita itu tidak bisa lagi dipakai ilmu yang lalu, tidak bisa pengalaman, tidak linear dia Pak Ron. Jadi nggak bisa lagi kita berpikir makin banyak pengalaman makin bagus, nggak bisa. Jadi boleh kata sekarang eranya sudah beda. Ya. Bagaimana era sekarang itu akan datang? Ya. Itu juga persoalan. Kita sudah lalui berapa puluh tahun masalah era-era konvensional ke era modern sampai akhir teknologi. Ya. Nanti entah bagaimana lagi sebentarnya ya. Tapi saya masih berpikir Pak Ron, memang ke depan itu bagaimanapun manusia nggak bisa digantikan teknologi, pasti. Karena kemampuan manusia sisi emosional gitu ya. Kalau saya lihat sisi emosional lalu spiritualisme berpikir itu tidak ada di mesin. Nah, dan itu memang hanya bisa didapat oleh orang-orang yang bisa mengadakan transformasi pikiran sebenarnya. Jadi teknologi tanpa rasa itu mati rasa. Ya, saya yakin sekarang ini kita memang mulai banyak mengandalkan teknologi. Dan di dalam teknologi itu sekarang orang sudah mulai berpikir gimana teknologi ini kedepannya itu bisa ada emosional di situ. Ya. Ada rasanya di situ. Gimana caranya? Jadi seolah-olah kalau kita pegang HP, Pak Ron, seolah-olah apa ya? Ada kontak perasaan dengan HP itu kan. Ada respon respon Aktif. Respon individual. Iya, ada Ya. aksi reaksi. Ya, jadi misalnya begitu kita buka HP misalnya, lalu dia bilang, langsung disebut nama kita, selamat sore Pak Ron, gitu. Ya. Dan ada sisi emosionalnya. Nah itu yang lagi dipikirkan orang, bagaimana teknologi itu selain dia canggih, tapi juga dia sangat humanis. Gitu. Nah itu yang Kadang kalau kita sudah fokus ke IT, sepertinya nilai sosial untuk bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat semakin kurang. Iya. Jadi coba lihat anak kita itu sekarang lebih suka di rumah. Dulu kan kita keluar dia suka jalan-jalan, sekarang itu justru lebih suka di rumah main game. Gitu. Ya akibatnya kurang bersosialisasi. Dunianya dunia itu. Ya, sebenarnya dia bersosialisasi juga saya lihat. Cuma memang bersosialisasi lewat virtual. Gitu. Dan kalau orang bersosialisasi lewat virtual, kadang pakai nama samaran, tidak mau kelihatan orangnya, gitu ya.
Dan belum lagi kalau ada unsur-unsur negatif di situ. iya, dan dia bisa ngomong macam-macam di situ karena nggak ketahuan siapa. Nah, itu yang mengakibatkan berita-berita hoax ada kemana-mana. Ya. Makanya ya saya sangat harapkan sekali ya generasi kita ke depan ini, sebab generasi depan ini kan miliknya para generasi muda sekarang ya. Jadi memang yang harus dikembangkan itu adalah cara berpikir yang terbaik lah yang bisa didapat. Gitu. Niat saja nggak bisa, Pak Arman. Ada orang bilang, saya niatnya baik, niatnya mau maju, niat nggak bisa, nggak cukup. Niat karena apa, Pak Arman? Apa yang kita anggap bagus belum tentu itu baik. Ya, betul sekali. Niatnya Pak Arman baik, kan belum tentu itu yang benar-benar baik. Nah, jadi pemirsa Kaliwa TV, jumpa kita dengan Pak Yoris, sudah bisa kita menarik kesimpulan bahwa fokus untuk bekerja, fokus dalam cita-cita itu pasti akan membuahkan sebuah hasil yang bagus. Tapi harus ditambah dengan kebaikan, Pak Arman. Harus tambah dengan kebaikan. Banyak hal-hal, Pak Arman. Kadang-kadang kita ini susah bisa mencerna kenapa bisa terjadi. Tetapi hal itu bisa terjadi karena kebaikan kita yang menuntun kita. Jadi kita bisa banyak, silahkan kerja keras, silahkan punya attitude yang bagus, ya, punya skill yang bagus, tetapi harus tetap banyak berbuat baik. Karena dengan kebaikan kita lah banyak menghindarkan kita itu dari hal-hal yang tidak baik. Kalau hati kita baik, orang-orang yang datang, teman-teman kita juga yang datang pasti teman baik. Kalau hati kita tidak baik, ya pasti yang datang juga orang-orang yang bisa merugikan kita. Oleh karena itu, kebaikan. Tanam kebajikan dalam setiap tindakan. Terima kasih Kaliwa TV, kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Pak Yoris. Terima kasih Pak Arman. Sukses selalu.